Halo sedulur pemilih, balik lagi di acara ini podcastnya KPU Kabupaten Wonogiri. Dalam episode kali ini, kita akan membahas peran krusial dari Divisi Hukum sebagai selimut lembaga. Mengapa hukum menjadi garda terdepan? Temukan jawabannya dalam perbincangan kita bersama anggota KPU Kabupaten Wonogiri, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Doni Hafidian, SPSI. Selamat datang Bapak, Selamat bagaimana datang. kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bu Anissa? Alhamdulillah, bahagia selalu. Harus. Pada pemilihan kemarin kan, alhamdulillah KPU Kabupaten Wonogiri itu kan zero atau nol sengketa di MK, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana tipsnya Bapak sebagai kepala divisi untuk memitigasi sengketa agar tidak terjadi dalam tahapan pemilu? Oh ya. Oke, selamat pagi teman-teman sedulur pemilih di Kabupaten Wonogiri. Masih bersama ini podcast. Jadi gini Mbak Nisa, itu semata-mata bukan karena perannya divisi hukum ya. Bukan karena perannya divisi hukum, karena tidak ada permasalahan di Wonogiri. Yang utama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Wonogiri yang telah menjaga demokrasi, menjaga peran sertanya, tidak ada permasalahan, sehingga dapat melakukan pemilihan kemarin pemilu maupun pilkada dengan sangat lancar tanpa ada masalah. Itu karena saya kira teman-teman atau warga masyarakat Wonogiri sekarang sudah pada melek hukum ya. Betul, betul. Jadi selain itu kita ya jadi di KPU sudah mempersiapkan sebenarnya Ya. mitigasi-mitigasi apa yang seharusnya bisa kita laksanakan supaya nanti pemilu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan, dengan bimbingan teknis, dengan berbagai macam cara lah di tingkat PPK, PPS maupun di KPPS itu tetap kita kasih pembekalan-pembekalan supaya mereka dalam menjelaskan tentang demokrasi di Wonogiri, khususnya untuk pemilu yang kemarin, itu bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah terbukti. Alhamdulillah, benar. Wonogiri tidak ada permasalahan. Betul, betul, Pak. Jadi, Terus berarti itu mengapa divisi hukum itu sebagai selimut lembaga KPUG? jadi kita mengartikan bahwa hukum merupakan selimut lembaga. Selimut itu jadi kita menyelimuti KPU, menyelimuti lembaga ini. Jadi peran serta divisi hukum di sini yaitu memberikan perlindungan hukum, memberikan mitigasi resiko, memastikan seluruh tahapan itu berjalan dengan lancar. Itu tugasnya divisi hukum. Selain itu kita juga harus memahami tentang program-program dari divisi yang lain. Jadi biar kita bisa backup semuanya, bisa berjalan dengan apa adanya, biar tahapan-tahapan yang berjalan, apalagi saat ini non tahapan ya Mbak Betul, Anissa, tahapan. non tahapan itu bisa berjalan dengan lancar, apalagi sekarang non tahapan itu banyak didominasi oleh teman-teman Parmas. Betul, Ya, betul. divisi hukum Parmas. ya harus mengambil peran di situ. Harus mampu, maksudnya harus tahu apa program-programnya teman-teman dari divisi Parmas, jadi bisa kolaborasi yang bagus antara hukum, Parmas, dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, baik begitu. Kalau untuk yang masa non tahapan itu, kira-kira itu kegiatannya apa saja, Pak, di divisi hukumnya? Banyak ya kegiatannya ya. Jangan dikira non tahapan itu kita terus tidak ada kegiatan. Betul. Malah justru Lebih sekarang banyak. itu lebih banyak kegiatannya daripada pada saat tahapan. Kalau pada saat tahapan itu kita cuma memastikan bagaimana tahapan itu berjalan dengan lancar, terus memastikan memitigasi resiko dan memitigasi permasalahan dan sebagainya. Tapi kalau non tahapan ini kita harus bergerak semuanya. Betul. Semua divisi harus bergerak bareng-barengan. Kita sebagai KPU benar-benar terjun langsung. Kalau selama pemilu kan kita dibantu PPK, Ya, PPS, dan KPPS. Tapi selama non tahapan ini kita terjun langsung. terjun langsung malahan. Kita harus
ada yang namanya Coktas, Betul, kita betul. harus jalan ke sana sendiri. Jadi di divisi hukum juga ada aplikasinya, Mbak Nisa. Jadi Iya, kita selain ada SPIP, ya, SPIP. SPIP itu adalah eh, Sistem apa tuh, Mbak? Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Oh iya, itu. Selain itu kita juga ada JDIH. JDIH yang di situ memuat dokumen-dokumen hukum, jadi SK-SK dan sebagainya, peraturan KPU, itu kita aplikasikan dalam JDIH. Jadi itu bisa diakses umum, Mbak Nisa. Jadi tidak tidak semata-mata harus anggota KPU yang bisa mengakses, tapi masyarakat pun silakan mengakses JDIH-nya KPU. Jadi Semua produk silakan hukum. produk hukumnya ada di situ semua. Iya. Seperti Nah, keputusan gitu nggak Pak? keputusan, oh, Keputusan ketua, mm-mm. keputusan sekretaris. Ya gitu, itu masuk dalam JDIH semua. Selain itu web kita juga jalan kok. Jadi tiap hari kita ada yang namanya sinau pasal ya itu. Iya, benar, Nah, semua ada pasal. sinau pasal. Ada Jadi gium hukum, istilah eh hukum. itu kita upload di Map. websitenya KPU supaya masyarakat itu juga tahu tentang pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, tentang pemilu itu bisa berjalan Betul. dengan baik. Masyarakat juga bisa memantau apa aja kegiatan KPU Hukum. Wonogiri, kegiatan hukum Wonogiri itu bisa diakses di Medsosnya. websitenya KPU KPU. ya. Terus selain SPIP sama JDIH itu, kita juga ada konsolidasi juga ya Pak ya. Misalnya mengikuti Zoom meeting dengan KPU Oh Provinsi, iya, KPU kalau itu kan RI. program wajib ya itu ya. Ya, Jadi memang eh, kita selain koordinasi tentang internal dengan masyarakat, kita juga koordinasi dengan KPU provinsi maupun KPU RI. Jadi melalui Zoom meeting, melalui pengarahan-pengarahan. Jadi dipastikan bahwa kita itu non tahapan nggak cuman nganggur gitu loh. iya benar. Jadi masyarakat tuh memandang apa tuh KPU gaweane kok habis setelah pemilu coblosan kan gitu. Mesti guru nganggur-nganggur dan sebagainya. Enggak, kita sebenarnya banyak kita yang sudah kita kerjakan di sini selain Betul, betul. sosialisasi kepada masyarakat, Gen Z dan sebagainya. Kita juga ada produk hukum yang harus kita bahas. Ada pojok JDIH Iya yang benar. sebentar lagi kita akan Ada launching telaah gitu. Ada hukum telaah hukum gitu. dengan putusan-putusan MK ya Pak yang sudah-sudah Ah, kita iya. kita telaah lagi Jadi sebagai acuan kita untuk pemilu ke depannya. betul. Untuk persiapan 2029. Betul, 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 betul. Terus selain itu juga kita juga selalu ada rapat pleno ya Pak, baik yang rutin maupun yang untuk SPIP dan sebagainya itu. Ya, kalau rapat pleno itu kita pasti seminggu sekali kita ada rapat pleno setiap hari Senin. Itu kita rapat pleno, terus untuk SPIP itu setiap bulan sekali, setiap tanggal 5 ya Mbak Nisa Iya ya. benar, setiap Setiap tanggal tanggal 5. 5 kita adakan pleno untuk SPIP. Jadi SPIP itu harus kita upload maksimal tanggal 6 harus kita upload di websitenya KPU. Benar, benar, benar. Jadi sebenarnya berarti divisi hukum itu terutama nggak cuman hanya sekedar membahas masalah hukum ya Pak, kalau di Enggak, KPU itu. Jadi banyak sepertinya banyak kegiatannya banyak gitu. Jadi kegiatannya. nggak cuman sekedar pasal, nggak cuma sekedar membuat surat keputusan dan Enggak, sebagainya. itu kan kita juga harus support dengan kegiatan-kegiatan divisi yang lain gitu loh. Betul, Jadi yang divisi yang lain misalkan eh, Rendatin misalkan, benar. Rendatin ada Coktas, ada PBTB apa ya, Mhm. itu kita harus bisa mengimbangi mereka juga. Kita Betul, harus bisa ikut peran serta di programnya mereka. Seperti Parmas, ada sosialisasi, ada Sabda Tama, ada eh, Dayoi KPU dan sebagainya. Kita juga hukum memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan lancar betul, seperti itu. betul, betul, Pak. Jadi rutinnya itu banyak juga Ya, ternyata. yang namanya kita kan kolektif kolegial ya. Jadi keputusan itu harus diambil bersama-sama dan harus bekerja bersama-sama. Orang terus jangan terus, oh kamu divisinya Parmas. Ya ini kan divisinya Bu. Enggak, ini bukan divisi saya kan Ya, gitu. Enggak, kita
lebur jadi Harus satu, lebih tahu. yang namanya, koordinasi bekerja sama dalam satu lembaga itu harus seperti itu, jangan terus, ini divisinya Rendati, ini divisinya Farmasi, ini divisinya Hukum, oh yang punya kerja Hukum, ya hukum aja, Hmm, Farmasi nggak mau bantu, enggak, kalau kita di Wonogiri kita semuanya bisa betul. membaur semua. Ya kayak kayak misalnya terkait SPIP, pembuatan SK itu kan juga nggak cuma sekedar dihukum. Jadi Mhm, jadi di subak lain pun harus memahami itu gitu betul, kan. Karena di mhm, SPIP itu nggak cuma harus hukum yang ngerjakan, tapi di situ ada macam-macam iya kartu kendali dan data dukungnya yang harus iya. dikerjakan oleh Jadi dalam SPIP subak itu yang kan lain. juga ada yang bagian keuangan, ada yang bagian SDM Betul. Untuk terkait dengan ya, absensi dan sebagainya. Itu kan semua terangkum jadi satu dalam suatu laporan yang namanya SPIP itu, Mbak betul, Nisa ya. betul. Jadi harus selalu sinkron ya, Pak. Sinkron, harus sinkron. Oke, kayak juga pembuatan keputusan seperti itu. Harus Hmm, ada ajuan dulu apa diajukan dulu oleh subaknya yang bersangkutan, iya. baru hukum yang Hukum yang menelaah, menelaah, mengkoreksi ya. gitu. Oke, oke, oke. Betul. Terus berarti singkatnya untuk divisi hukum ini di dalam masa non tahapan itu hanya untuk evaluasi, pengarsipan dan persiapan perbaikan untuk pemilu berikutnya, nggih. Iya. Kita harus bisa memastikan bahwa pemilu berikutnya harus berjalan dengan lancar, harus berjalan dengan aman, harus berjalan dengan luber jurdil. Nggih. Itu harus kita asas pemilu itu harus kita laksanakan. Kita mulai persiapan dari sekarang. Kalau Begitu. tidak ada nggak bisa itu Mbak Nggih, Nisa. betul, betul, nggak Nah, bisa. Berarti kita targetnya untuk pemilu ke depan juga kayak hari ini ya, Pak, ya, zero sengketa. harus Harus zero sengketa. harus zero sengketa. Dengan adanya mitigasi-mitigasi tadi ya, Pak. Harus adanya dengan mitigasi, harus adanya dengan peran serta masyarakat, harus bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Betul, pentingnya demokrasi seperti itu, supaya masyarakat itu bisa melek demokrasi. Dan betul, alhamdulillah masyarakat Wonogiri betul. saya akui Sudah melek istimewa, demokrasi. iya Sudah istimewa. sudah paham gitu. Karena ya sebagai tugas KPU juga untuk memberikan pemahaman kepada Betul. masyarakat terkait pemilu, nggih. Eee kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Divisi yang sudah menjelaskan secara singkat dan secara tepat terkait tema kita hari ini. Sekarang, last but not least ya, Pak, saya minta closing statement-nya dari Pak Doni sebagai Kepala Divisi Hukumnya KPU Kabupaten Wonogiri. Oke, makasih Mbak Nisa. Eh, buat warga masyarakat Wonogiri, utamanya buat kaum pemilih, saya ucapkan terima kasih. Wonogiri sudah sangat aman, sangat lancar pada pemilu 2024 kemarin maupun pemilu maupun pilkada. Saya berharap itu dapat menjadi hal yang sama nanti di pemilu yang akan datang 2029 2029. Jadi mari kita ciptakan Wonogiri itu yang kondusif. eh, Wonogiri yang kondusif, Wonogiri yang aman, Wonogiri yang eh, tidak terpengaruh oleh apa itu money politik dan Betul. sebagainya, sehingga bisa menciptakan pemilu yang damai dan lancar. Dan juga zero sengketa ya, Pak. Zero sengketa, itu lambang kita, Mas. Zero Zero sengketa. sengketa. Oke, baik, baik. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita terkait divisi hukum sebagai selimut lembaga KPU Kabupaten Wonogiri. Sebagai penutup, perlu kita garis bawahi bahwa hukum bukanlah alat pembatas, melainkan selimut yang melindungi integritas KPU. Pastikan setiap tahapan taat asas dan taat aturan. Yuk tetap patuhi aturan dan junjung tinggi integritas KPU. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mari membangun Wonogiri melalui Demokrasi. demokrasi. Dadah.